Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom saudaraku, bersyukur kembali di pagi hari ini boleh bersama saya kembali Pendeta Stefit Munisehe dalam pembahasan renungan pagi tanggal 6 Maret yang berjudul Dia akan menuliskan hukumnya dalam hati kita. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, saat ini kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan menjadi bahagian kami supaya ada pengertian yang boleh kami dapatkan, terlebih ada kekuatan iman untuk kami di pagi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam Yeremia 31 ayat 33. Firman Tuhan berkata, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku." Penjelasan. Hukum yang sama yang diukirkan di atas loh batu dituliskan oleh Roh Kudus di atas loh hati manusia. Gantinya kita berusaha meneguhkan kebenaran kita sendiri, maka kita menerima kebenaran Kristus. Darahnya menebus dosa-dosa kita. Penurutannya diterima bagi kita. Kemudian hati yang telah dibarui oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh itu. Melalui anugerah Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki Roh Kristus, kita akan hidup sama seperti Dia. Melalui nabi, Ia berkata tentang dirinya sendiri, "Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Dan pada waktu hidup di antara manusia, Ia berkata, "Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Pekerjaan Allah adalah sama pada segala zaman. Sekalipun ada perbedaan di dalam taraf perkembangan dan pernyataan yang berbeda dari kuasanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam zaman yang berbeda. Mulai dengan janji Injil yang pertama dan terus sampai kepada zaman bapa-bapa dan bangsa Yahudi dan bahkan sampai kepada zaman ini, senantiasa ada pernyataan yang berangsur-angsur tentang maksud Allah di dalam rencana penebusan. Juru selamat yang dilambangkan di dalam upacara-upacara hukum Yahudi adalah juru selamat yang sama seperti yang dinyatakan di dalam Injil. Awan yang menyelubungi bentuk keilahiannya telah diangkat. Kabut dan bayangan itu telah hilang lenyap. Dan Yesus, penebus dunia ini, telah dinyatakan. Ia yang telah mengumumkan hukum itu dari Gunung Sinai dan menyerahkannya kepada Musa, peraturan-peraturan hukum upacara adalah pribadi yang sama, yang telah memberikan khotbah di atas bukit. Alfa dan Omega jilid 1, halaman 442 dan 443. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, terima kasih untuk hukum yang Engkau berikan bagi bangsa Israel, dan itu dinyatakan terus-menerus sampai kami saat ini.
Dan biarlah Tuhan, ketika hukum ini telah diberikan, menyatakan bahwa kasih-Mu yang tertera pada aturan-aturan hukum ini. Bapa di sorga, biarlah hukum ini boleh dituliskan di dalam hati kami manusia, supaya Engkaulah satu-satunya yang kami muliakan dan tinggikan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami, dan Engkau akan memberikan kami harapan terus-menerus, supaya Engkau selalu menyertai kami, khususnya di hari ini. Terima kasih, ini doa kami, di dalam nama Yesus.